merasakan demam itu tanggal 25 pada hari raya. Kemudian pada tanggal 26 Maret, saya konsul ke dokter Jimmy Gunardi dan diminta untuk ke Rumah Sakit Philharmonia. Setelah diperiksa, diberikan obat untuk berobat jalan, jadi dikasih obat. Tetapi suhu badan saya tidak pernah turun. Semakin hari semakin naik. Hari Senin tanggal berapa ya? Hari Seninnya itu saya konsul lagi ke dokter karena suhu saya tidak pernah turun. Jadi waktu itu saya konsul tanggal 30 Maret dan dokter menyarankan saya untuk segera ke rumah sakit. Karena memang saya mempunyai riwayat perjalanan tanggal 6 Maret itu kami baru pulang dari Spanyol bersama dengan keluarga. Sehingga dokter waktu itu langsung sarankan tanggal 30 itu harus ke rumah sakit. Tapi saya disuruh ke rumah sakit Sayang Bunda yang jauh di sana. Saya tidak jadi. Nah, saya masih lakukan perawatan di rumah dengan menghabiskan obat yang dikasih dokter. Tetapi malam tanggal 1 itu suhu saya semakin naik. Itu sudah 39 lebih. Sehingga pada pagi tanggal 2 April, saya minta anak saya untuk mengantar ke rumah sakit Unhas. Kami tiba kira-kira 15 menit kemudian menunggu di sana belum ada petugasnya. Saya menunggu hampir 1 jam, tetapi tidak ada petugas yang datang. Sehingga saya putuskan untuk ke rumah sakit Siloam. Begitu tiba sampai di rumah sakit Siloam, saya langsung ditangani secara intensif. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan tekanan darah dan lain sebagainya dilakukan oleh dokter yang memang sudah siap di tenda-tenda. Jadi orang yang datang itu panas harus melalui tenda, bukan di UGD. Kemudian saya di CT scan. Awalnya dokter menyampaikan, Pak, ada 2 kalau mau foto torak, tetapi biasanya kurang jelas kalau torak paling bagus CT scan. Saya bilang CT scan. Nah, akhirnya di CT scan. Kira-kira setengah jam kemudian saya datang diberitahu harus dipasang infus dan akan segera diisolasi. Dan selama masa isolasi maka tidak akan pernah ada yang membesuk, tidak akan pernah ada keluarga yang datang melihat. Yang ada adalah suster maupun dokter. Karena yang kebetulan yang merawat di lantai 8 ruang isolasi itu hampir semuanya suster, tidak ada laki-laki. Yang datang juga ke ruangan saya tidak ada ini jadi suster. Nah, kira-kira jam 2 lewat, saya sudah diantar. Jadi saat itu saya langsung berpisah sama anak saya dengan suaminya. Kebetulan ibu saya, dia tidak ikut karena dia rasa takut barangkali ke rumah sakit. Akhirnya saat itu saya langsung berpisah sama anak saya. Tidak lagi sampai ke lantai 8. Jadi saya diantar di lantai 8 sekitar jam 2 lewat. Kemudian hampir 1 jam kemudian di kamar saya didatangi oleh petugas dinas kesehatan untuk swab, pemeriksaan swab. Jadi saya bersyukur bahwa hari itu juga langsung di swab. Kemudian saya jalani pada hari itu masih suhu saya juga ini dengan sudah memberikan obat beberapa macam obat.
Kemudian sampai besok tanggal 3 sore, baru saya mulai merasakan agak nyaman. Karena suhu saya sudah mulai turun, jadi 37, kadang sudah normal, di antara 37, 36 lah. Jadi saya sudah agak nyaman, tetapi saya masih susah, tetap susah, apalagi mau makan. Pada saat mau makan itulah yang menjadi pergumulan buat saya, karena begitu lihat makanan itu langsung mual. Kemudian sampai hari Minggu saya sudah bisa ikuti ibadah live streaming dari Satria Kasih. Dan saya sudah boleh dikata di dalam itu enak saya rasa. Kemudian hari Senin tanggal 6, itu dokter datang sekitar jam 12. Saya sudah mau makan, beliau datang. Dia menyapa saya, bagaimana Bapak, sehat, walafiat, apa, ada keluhan, dan lain sebagainya. Saya bilang, puji Tuhan, kondisi sudah normal kembali, dan sampai hari ini tidak ada keluhan. Satu-satunya keluhan adalah tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Nah, tapi karena itu memang keluhan sudah dari awal, jadi dokter sudah maklum dan memang sudah macam-macam obat diberikan. Saya minum obat itu sekitar 8 macam pagi dan 8 macam malam. 4 macam itu disuntikan di infus. Jadi kalau mau hitung 12 macam obat. Di samping itu juga saya masih menggunakan ramuan yang dibawakan oleh anak saya ke sana, yaitu daun pepaya di blender. Setiap hari itu diminum. Yang kedua, saya juga mengkonsumsi daun sirih. Daun sirih itu dikunyah-kunyah dan airnya ditelan sedikit-sedikit. Biasa 1 jam di mulut saya ini. Ini juga mungkin salah satu bagian daripada alat Tuhan untuk menyembuhkan saya. Sehingga pada tanggal 6 itu, dokternya datang menyapa dengan ramah, awalnya ramah gitu. Saya bilang, oh ya sehat dokter, dan sebagainya. Tapi setelah itu dokternya merasa, saya lihat kayak bingung. Dia mau ngomong apa gitu loh. Saya sudah bisa baca raut mukanya, saya langsung mengatakan, dokter sampaikan apa adanya, apapun hasilnya saya sudah siap. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus, apakah Tuhan mau ambil saya di saat virus corona ini, saya sudah siap hari ini pun, saat ini pun. Tapi kalau Tuhan masih menghendaki saya untuk melayani di tengah-tengah jemaat, dengan melalui apa yang saya mampu lakukan, maka saya siap. Jadi dokter tidak usah takut bahwa saya akan drop, tidak. Sehingga dokter mengatakan, Bapak puji Tuhan, karena kebetulan yang rawat juga orang Kristen, dia mengatakan, puji Tuhan, Bapak sudah kuat, imannya sudah kuat, dan saya yakin Bapak siap untuk menghadapi. Dan saya katakan, Bapak dinyatakan positif melalui hasil swab. Karena memang hasil CT scan-nya waktu tanggal 2 itu memang sudah diketahui sebetulnya, tetapi lebih untuk mempertegas itu dengan swab. Nah, pemeriksaan swab itu 3-4 hari baru ada hasil. Nah, pada saat itulah di depan dokter saya langsung berdoa, Tuhan, lakukanlah apa yang Kau kehendaki terhadap saya. Karena Tuhanlah yang punya hidup saya. Hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Saya tidak akan meminta-minta, tetapi saya serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Lakukanlah. Ada 2 pilihan yang Tuhan bisa lakukan, ambil sekarang atau masih memberi kesempatan.
Itu yang saya sampaikan di dalam doa saya. Setelah itu saya amin. Saya berterima kasih sama Ibu dokter. Dokter, semua perawatan saya serahkan sepenuhnya sama suster sebagai alat Tuhan untuk mengupayakan, karena Tuhan mengatakan, carilah maka kau akan dapat. Maka saya mohon dokter untuk merawat saya dengan penuh sukacita juga. Semoga Tuhan berkenan atas perawatannya dokter. Langsung dokter bilang, puji Tuhan, saya akan berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan ilmu yang saya dapat. Dokternya pulang, saya malah bersenang-senang. Saya tidak pernah ada tekanan sama sekali. Betul-betul bahwa saya tidak ada tekanan. Nah, menjalani dalam masa isolasi itu hanya sendiri di kamar. Itu kalau orang tidak kuat fisiknya, imannya, maka dia akan jenuh. Tetapi puji Tuhan, waktu yang berjalan itu saya tidak pernah merasa jenuh. Tetapi saya malah waktu tidak terasa. Hanya yang satu saja menjadi kendala adalah pada saat jam 6 pagi, suster mengetuk pintu untuk mengantarkan makanan. Itu membuat saya lagi terkendala. Jam 12 datang lagi makan. Jam 6 sore datang lagi makan. Dan makanannya tidak ada yang sebenarnya enak. Nah, enak, tapi karena penyakit dia, jadinya tidak enak. Sehingga saya mau makan ayam yang enaknya kelihatan itu, begitu mau kasih masuk langsung terasa mual. Itulah yang perjalanan yang saya alami. Kemudian pada tanggal 9 hari Kamis kalau tidak salah itu 9 April, oh ya, tanggal 9 April itu saya di CT scan lagi. Setelah di CT scan, di swab lagi. Kemudian hari Jumat saya di swab lagi. Tanggal 10. Tapi puji Tuhan, luar biasa pekerjaan Tuhan. Sehingga hari Jumat pagi sekitar jam 6 itu suster datang menyampaikan bahwa kami akan cabut impusnya Bapak. Saya bertanya kenapa? Dia mengatakan atas perintah dokter. Oke, silakan. Pertanyaan yang ada di dalam ini adalah bahwa Tuhan Yesus sudah pasti bekerja untuk keselamatan saya, masih saya diberi kesempatan. Malamnya dokternya datang mengatakan bahwa Bapak sudah dinyatakan terbebas dari virus COVID. Puji Tuhan, saya merasakan, saya dapatkan informasi di saat yang bersamaan Tuhan Yesus disalib. Saya dibebaskan dari virus COVID-19. Kemudian pada hari Sabtu sore, dokternya datang lagi menanyakan kondisi fisik bagaimana. Saya bilang sudah bagus. Dokter mengatakan kapan mau pulang. Saya malah balik bertanya, dokter sebaiknya saya yang bertanya. Mengatakan kapan saya bisa pulang karena fisik saya sudah kuat, sudah bagus. Makan juga sudah ini karena ada asupan makanan yang dikirim dari rumah yang membuat selera makan. Jadi dokter mengatakan bahwa kalau sore ini atau sampai malam ini bisa diselesaikan administrasinya, maka besok pagi Bapak boleh pulang. Saya bilang puji Tuhan, saat itu juga di depan ada dokter, saya langsung telepon anak saya untuk segera ke Rumah Sakit Siloam untuk menyelesaikan administrasi. Akan tetapi sampai di sana jam 9 belum juga saya ketemu angka-angkanya, sehingga masih ada yang perlu didiskusikan, akhirnya tertunda. Besok paginya jam 9 baru bisa terlayani, kemudian jam 9 itu saya masih bisa ikut ibadah live streaming Pasca dari Satria Kasih. Setelah selesai ibadah, susternya sudah siap
pintu kamar saya untuk menjemput untuk pulang ke gereja. Saya bersyukur di saat-saat momen-momen yang luar biasa, yaitu penyaliban Tuhan Yesus, saya dibebaskan, sedangkan kebangkitan Tuhan Yesus yaitu hari Paskah, saya keluar dari rumah sakit. Itulah kesaksian saya. Kemudian setelah keluar, saya harus menjalani isolasi. Saat ini saya di kamar sendiri, yang sebelum-sebelumnya bekerja rutin, menyapu kamar, mengepel kamar, yang tidak pernah dikerjakan, saya harus kerjakan sendiri, ganti spray dan lain sebagainya. Oleh karena istri saya harus berjarak kurang lebih 10 sampai 15 meter dari sini, beda kamar. Jadi kami harus berpisah kamar. Jadi orang lain biasanya bilang pisah ranjang, kalau kami sementara ini pisah kamar. Tetapi untuk sementara demi kesehatan. Jadi itu barangkali saya sudah jalani 1 minggu. Kemarin saya sudah ke kontrol lagi ke Siloam. Dokter mengatakan saya mau CT scan lagi 1 kali untuk saya mau ikuti perkembangannya. Kalau Bapak setuju, tapi kalau Bapak tidak setuju tidak masalah karena Bapak sudah sehat. Tapi demi juga untuk pelayanannya juga di rumah sakit, saya percaya bahwa kalau dengan adanya dia CT scan ulang, mungkin ada hal-hal yang baik yang dia gunakan untuk orang lain. Sehingga walaupun saya harus bayar yang lumayan, tetap saya jalani. Besok saya akan konsul melihat hasilnya. Mudah-mudahan doakan saya sehingga hasil CT scan besok itu sudah jauh lebih bagus. Surat keterangan dari Dinas Kesehatan juga sudah menyatakan bahwa saya sudah bebas, sudah negatif 2 kali swab dengan virus COVID. Jadi saat ini kondisi saya fisik sudah bagus sekali, cuma memang dokter meminta untuk selama kalau bisa agak lebih lama lagi isolasi di rumah. Ya kebetulan juga di sini ya sendiri di dalam kamar tidak ada masalah karena bisa nonton TV dan lain sebagainya. Iya. Yang bisa saya sampaikan Pak Pendeta, dan siap yang mendengarkan mudah-mudahan menjadi berkat dan motivasi semuanya, penguatan iman bagi kita semuanya. Puji Tuhan, ini yang selamat malam. Ya, amin Om, puji Tuhan. Nah, luar biasa kesaksian dari orang tua kekasih kita, Pak Bakti Upa, bagaimana dalam menghadapi pergumulan, kunci utama menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, bahwa kita percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terus menopang dan menaungi kehidupan kita. Dan kunci ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh proses hidup kita, Tuhan kendalikan, maka kita selalu siap menghadapi apapun pergumulan dan tantangan hidup yang kita hadapi, termasuk ketika kita berada dalam kondisi sakit. Terima kasih Om Bakti Upa, kiranya besok hasil CT scan-nya boleh baik, dan kita percaya Tuhan terus menopang dan menyertai Om dalam segala aktivitas, dalam segala pelayanan, dan selalu menjadi berkat bagi umat Tuhan, bahkan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih Om Bakti untuk waktu dan kesediaannya membagi pengalaman spiritualnya. Kiranya kami semakin diberkati dan kami semakin diteguhkan dalam iman, pengharapan, dan kasih hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup ini. Selamat malam Om. Amin. Selamat malam, salam sehat. Salam buat keluarga. Ya, salam sehat. Ya, Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin, amin. Saya ikut ibadahnya. Oke, ya. Ya. Oke, mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur luar biasa telah mendengarkan kesaksian dari orang tua, saudara kekasih kita, Bapak Bakti Upa. Kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap hadirat Tuhan.
Kita bersyukur kita sudah berada pada hari kedua dalam minggu ini. Kita menghargai semua upaya pemerintah, bahkan upaya kita sebagai keluarga. Tetapi kita juga sadar dalam iman bahwa usaha manusia terbatas dalam segala hal. Karena itu marilah kita tetap menyandarkan seluruh proses hidup kita hanya di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Kita mengangkat satu pujian, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi? Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Di dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Malangaling kapur. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita sudah sama-sama menemukan pembacaan firman Tuhan ini. Mari kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Dalam perjalanan kehidupan kami, dalam proses hidup ini Tuhan, kadang ada perkara yang tak dapat kami mengerti, mengapa kami harus alami dalam hidup ini. Tapi satu perkara yang selalu kami simpan dalam hati, bahwa Engkau selalu peduli akan apa yang kami alami dalam hidup ini. Sebab Yesus Tuhan kami pernah berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu Bapak, di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini, bahkan di berbagai-bagai persoalan hidup yang kadang mencemaskan kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, rindukan kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan menghiburkan kami, akan membesarkan pengharapan iman kami. Karena itu ya Allah Roh Kudus, biarlah Tuhan firman-Mu malam hari ini boleh mengambil tempat terbaik dalam pikiran dan hati kami. Dan roh yang sama, Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk dapat mewujudkan, membuahkan firman-Mu itu dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Bapa di sorga. Ampunkan salah dan dosa kami. Layakkan kami di kekudusan-Mu. Dan kami merindukan firman-Mu. Perdengarkanlah bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia,
Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkannya semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman ini dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus dan amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan sederhana yang masih sering muncul sampai hari ini dan sering ditujukan kepada kita adalah, percayakah bahwa Yesus bangkit? Pertanyaan ini akan terus muncul dalam benak orang yang tidak percaya, walaupun Alkitab dengan tegas menjelaskan bahwa kematian dan kebangkitan serta kenaikannya ke surga adalah hal yang nyata bagi orang-orang pada zamannya. Paulus menegaskan bahwa Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung dari yang meninggal, ayat 20 bacaan kita. Nah, Yesus adalah contoh atau simbol bahwa sebagaimana kebangkitan Kristus, maka kita pun akan dibangkitkan. Jika Kristus memiliki tubuh yang mulia, maka kita pun akan memiliki tubuh yang mulia. Bahkan ketika Yesus memiliki tubuh yang kekal, maka kita pun akan memiliki tubuh yang kekal dalam kuasanya. Tapi jangan tanya saya bagaimana bentuk tubuh kebangkitan itu. Itu jujur, saya katakan saya sendiri tidak tahu. Paulus sudah menegaskan kepada kita bahwa dampak dari kebangkitan Kristus bagi kita adalah bahwa karena Kristus bangkit, kita juga akan bangkit. Walaupun kita pasti meninggal dunia, tapi suatu saat nanti kita pasti akan bangkit. Dulu di kampung ada orang tua yang sampai sekarang tidak percaya bahwa manusia sudah pergi ke bulan. Namun kalau kita percaya bahwa manusia sudah pergi ke bulan, maka sejak saat itu siapapun bisa pergi ke bulan. Anda bisa bulan, Anda bisa bulan madu ke bulan. Walaupun secara teoritis semua orang bisa pergi ke bulan, tetapi tidak secara otomatis semua orang bisa sampai di bulan. Satu-satunya jalan untuk bisa sampai di bulan adalah kalau ia berada dalam pesawat ruang angkasa sebagai seorang astronot. Demikian pula dalam masalah kebangkitan, Bapak Ibu. Ketika Kristus bangkit, siapapun bisa bangkit. Namun tidak otomatis semua orang bangkit. Hanya mereka yang berada di dalam Kristus. Karena itu Paulus menegaskan dengan kebangkitan Kristus semakin menegaskan bahwa kuasa maut telah dibinasakan dalam kuasanya. Ayat 26 pembacaan kita. Kebangkitan Kristus membuat setiap orang percaya telah dibebaskan dari kebinasaan. Inilah perbedaan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Kebangkitan Kristus membuat semua yang percaya kepadanya akan dibangkitkan seperti dia yang sulung dibangkitkan. Dan lebih dari semuanya itu, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Paulus ayat 17. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, buat apa saya bersusah payah memberitakan Injil? Buat apa percaya ada orang yang mati dan tidak bangkit? Toh, segala pemberitaan saya itu sia-sia, kata Paulus. Dan itu adalah sebuah kebodohan. Dan kita menjadi orang yang paling malang. Kalau toh ternyata tidak ada kebangkitan, kita yang buat apa percaya ada orang yang mati dan tidak bangkit? Semua toh akhirnya sia-sia. Dan itu adalah sebuah kebodohan. Dan kita menjadi orang yang paling malang. Kalau ternyata tidak ada kebangkitan, kita yang paling rugi. Karena setelah mati toh tidak ada apa-apa lagi. Kita sudah capek-capek berusaha berjuang menahan nafsu dan kesenangan dunia, ternyata toh mati juga. Kalau tidak ada kebangkitan, kita rugi dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan mengatakan dan menegaskan kepada kita, toh setelah orang yang berada dalam Kristus mati, mereka pasti akan dibangkitkan.
Dan kebangkitan orang mati itu ada karena Kristus sudah bangkit. Kristus adalah buah sulung kebangkitan. Dan siapapun yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pada waktu dia datang kembali. Amin. Kita Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah buah-buah berikutnya. Saudara, kita sudah memegang benih kehidupan itu. Ibarat pohon, kita sudah memegang benihnya. Pohonnya belum kelihatan, tapi pohonnya pasti ada, karena bibitnya sudah kita punya di dalam Kristus. Demikian juga ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah mempunyai benih kehidupan kekal. Jadi jagalah benih itu sampai mati, sampai kita mati dengan benih kehidupan kekal yang masih terpelihara dengan baik. Dia telah melayani hidup benar dan menahan diri dari segala godaan dunia adalah cara untuk menjaga agar benih kehidupan kita itu tidak rusak sebelum kita mati. Semua orang pasti akan mati, baik pendeta maupun bajingan, guru sekolah minggu maupun PSK. Perbedaannya hanyalah apakah mereka mati dengan benih kehidupan yang kekal atau tidak. Oleh karena itu, saudara, orang beriman tidak takut pada kematian. Bagi orang percaya, kematian adalah proses dari telur menjadi ayam. Sehingga dengan iman kita akan berucap seperti Paulus, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Dan dengan iman yang sama dalam kondisi seperti saat ini pun kita dapat pula berkata, hai COVID-19, di manakah kemenanganmu? Hai COVID-19, di manakah sengat? Itulah yang kita lihat dari kesaksian Bapak Bakti Upa tadi. Ketika dia sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya di dalam kendali Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Maka secara tidak langsung orang tua kekasih kita mengatakan, hai COVID-19, di manakah kemenangan? Hai COVID-19, di manakah sengat? Kuasa Kristus menaungi hidupku. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tengah kondisi hidup seperti ini, teruslah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bersama-sama dengan seisi rumah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sanalah sumber kekuatan kita. Di sanalah sumber pertolongan kita. Di sana sumber pengharapan kita menghadapi hari-hari di tengah-tengah situasi wabah COVID-19 ini. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sering kita pandang mengancam kehidupan kita. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menghiburkan, menguatkan kita. Bahkan kesaksian saudara seiman kita semakin memperteguh juga iman kita. Bahwa satu-satunya untuk kita mampu menjalani hidup ini sepenuhnya bersandar hanya pada kasih karunia Tuhan dan pertolongan Yesus Tuhan yang bangkit itu. Amin. Mengaminkan khotbah kita malam hari ini, kita sama-sama melakukan Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, semua yang terjadi di dalam hidup, ajarku menyadari, Kau selalu sertaku,
Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Kita ulang nyanyian ini sekali lagi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita malam hari ini doa syafaat sama-sama mendukung dalam doa Ibu Sarah Tangke yang hari ini dioperasi, juga pemeriksaan CT scan dari orang tua kekasih kita, Bapak Bakti Upa. Dari anggota jemaat, adakah yang kita dukung dalam doa? Jam 7:30. Dari anggota jemaat, ada enggak yang kita dukung dalam doa? Anak kami yang ulang tahun, Kartini. Kartini yang ulang tahun hari ini? Iya, terima kasih Pak Ben. Oke, Kartini bersama dengan Harmoni ya? Iya. Iya. Ada lagi? Ya, saya punya kakak mungkin Pak Ben. Oh iya, saudara dari Panatan ya? Ya, kasih. Oke, masih ada? Oke, mari Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Biarlah dalam pengenalan, dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kami jumpai, oleh Roh Kudus kami terus dituntun mengenal akan kasih, mengerti akan kasih-Mu bagi kami Tuhan, yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami terus mau belajar hidup sungguh-sungguh, selalu sertamu dalam hidup ini. Dan karena itu kami selalu mau bersyukur Tuhan, di setiap tantangan dan kesulitan hidup. Sebab kami percaya kasih karunia Tuhan tetap menaungi kehidupan kami. Dalam syafaat ini ya Bapa, dengan penuh pengharapan dan kerinduan iman, kami berdoa bagi orang tua, saudara-saudara kekasih kami, yang bergumul karena sakit. Kami berdoa bagi Ibu Sarah Tangke yang proses operasi hari ini. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan proses pemulihan Engkau-lah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Juga kami bergumul bersama dalam keyakinan iman bersama dengan orang tua kekasih kami, Bapak Bakti Upa, dalam rencana esok hari melakukan CT scan. Tetaplah Tuhan menyertai Tuhan, memberikan hasil yang terbaik, dan bersyukur Tuhan, orang tua kekasih kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat kesaksian iman bagi kami sekalian, supaya kami tidak pernah ragu akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan.
di tengah-tengah kesulitan hidup ini, bahkan di tengah-tengah kondisi hidup, di tengah-tengah kondisi ketika kami berada dalam sakit. Biarlah kami terus mempercayakan hidup kami, Tuhan. Engkau yang tuntun dan pelihara di proses kesakitan, bahkan juga Tuhan kami percaya Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan untuk memberikan kesembuhan, dan pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dan itu kami juga berdoa bagi saudara Panatan, saudara dari Mama Elsa, dan juga dalam proses pengobatan. Tetaplah Tuhan topang mereka senantiasa, Tuhan, dalam segala kerinduan, dalam segala usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan dalam hidup ini. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang boleh Tuhan tambahkan usianya bagi anak kekasih Kartini dan Harmoni hari ini. Tuhan tetap penopang dalam proses pertumbuhan, bahkan dalam proses masa depan, langkah hidup selanjutnya secara khusus bagi anak kekasih Kartini. Tuhan tetap sertai peliharakan anak kekasih ini dengan kasih karunia dan rahmat. Harmoni dalam masa pertumbuhannya Tuhan sertai, dan biarlah anak kekasih ini terus bertumbuh dalam kasih dan karunia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para dokter, perawat, tenaga laboratorium, agar mereka tetap semangat dan setia dalam merawat korban COVID-19 dan juga mendampingi keluarga pasien, Tuhan. Terus memberikan semangat mereka, dan Tuhan juga tetap sertai dan peliharakan mereka. Akan kami berdoa bagi pelayanan majelis gereja Toraja, Jemaat Lagi Padada Sumber Binasa, bahkan bagi seluruh majelis gereja segereja Toraja di jemaat-jemaat masing-masing, dalam setiap pelayanan di tengah-tengah keterbatasan, bahkan di kondisi seperti saat ini. Namun biarlah semua pelayanan itu Tuhan terus menumbuhkan iman jemaat-Mu, dan kami tidak pernah kehilangan iman dan pengharapan bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini pun Tuhan tetap hadir, menopang dan menyertai kami. Bahkan ibadah-ibadah yang kami lakukan dalam segala keterbatasan kami, tetap Tuhan pakai untuk menjaga dan memelihara iman kami, dan senantiasa membangun pengharapan kami dalam Kristus Yesus sebagai sumber pengharapan dalam hidup ini. Bahkan kami berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat yang ada di perantauan Tuhan, yang jauh terpisah dari kami, anak, suami, istri, yang bekerja di perantauan yang menjalani proses pendidikan. Tetap topang mereka senantiasa, dan sama seperti Tuhan menjagai kami sekalian tiasa di sini, tetap menjadi kota benteng perlindungan, gunung batu keselamatan bagi mereka. Sehingga Tuhan, kami percaya sekalipun jauh terpisah, Tuhan tetap menopang dan memelihara mereka. Kami juga berdoa bagi masyarakat supaya tidak kehilangan nilai kemanusiaan dalam memperlakukan orang lain di tengah-tengah kondisi-kondisi seperti saat ini. Karena itu Tuhan, mampukan kami selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam membangun komunikasi, bahkan juga dalam berbagi berkat dengan sesama kami. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan Bapa. Dan kami percaya Tuhan, untuk segala hal yang telah kami usahakan, kami kerjakan hari ini, berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah pula Tuhan, apa yang telah kami persembahkan hari ini bagi keluarga, bagi orang-orang yang kami kasihi, boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa Surgawi, inilah syafaat kami kepadamu Tuhan. Dalam malam hari ini kami menutup hidup yang Tuhan masih anugerahkan dalam istirahat yang baik, sambil tetap mengucap syukur bahwa sepanjang hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akhiri syafaat ini dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat malam. Demikianlah ibadah kita malam hari ini, dan kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama mengambil tempat terbaik dalam kehidupan kita dan menjadi spirit yang baru bagi kita menutup malam hari ini, sambil mempersiapkan diri kita menerima berkat Tuhan di dalam istirahat kita, supaya di esok hari kita bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan dari Tuhan, dan kita dengan penuh semangat dan iman boleh mengawali hari kita di esok hari dalam tuntunan dan
pemeliharaan Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Oke Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Waktu